Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kina Nurul Azmi, Nur Fitri Rosyidah, Salsabila Anandia, dan Silmi Farafozia sebagai moderator. Di sini kita akan menyampaikan materi terkait kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat kelompok-kelompok masyarakat. Kita akan membahas 4 kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok sosial teratur, kelompok sosial tidak teratur, kelompok sosial pedesaan dan perkotaan, juga kelompok-kelompok kecil. Oke, di slide kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kelompok sosial teratur. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apakah itu kelompok sosial teratur? Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kelompok sosial teratur. Mulai dari pengertiannya. Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara mereka. Nah, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari adanya kelompok teratur ini. Yang pertama, kelompok teratur ini mempunyai identitas kolektif yang tegas, mempunyai daftar anggota yang rinci, mempunyai program kegiatan yang terus-menerus dilakukan, dan kelompok teratur ini mempunyai tujuan yang jelas serta adanya prosedur keanggotaan yang dilakukan untuk memulai sesuatu kelompok sosial. Nah, setelah kalian tahu mengenai pengertian dari kelompok sosial teratur, kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari kelompok sosial teratur. Yang pertama, ada in-group dan out-group. Yang kedua, ada kelompok primer dan sekunder. Yang ketiga, ada paguyuban dan patembayan. Yang keempat, ada kelompok formal dan informal. Yang kelima, ada membership group dan reference group. Kemudian saya akan menjelaskan contoh real dalam kegiatan yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada seperti badan organisasi atau yang seperti yang kita kenal itu badan eksekutif mahasiswa kalau di kampus, kalau misalnya di sekolah seperti OSIS. Nah, ada juga nih organisasi yang berupa partai politik. Lalu ada juga perusahaan-perusahaan seperti PT Pertamina. Karena PT Pertamina itu di dalamnya terdapat keuntungan atau profit yang menjadikan suatu kelompok sosial itu mengejar suatu profit tertentu. Nah, ada juga yang lebih besar lagi skalanya yaitu organisasi dalam tingkat internasional, yaitu ASEAN, PBB, dan lain-lain. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Bentuk terkecil yang terdiri dari suatu orang sebagai fokus hubungan sosial yang dinamakan monad. Kemudian, monad ini dikembangkan dengan meneliti kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, yaitu diet serta triad, dan kelompok-kelompok kecil lainnya sebagai perbandingan. Selanjutnya, ada dasar untuk membedakan kelompok-kelompok sosial. Di antaranya itu, yang pertama ada kesadaran akan jenis yang sama. Yang kedua itu ada hubungan sosial. Yang ketiga itu ada orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Keanggotaannya masing-masing kelompok sosial memberikan kedudukan atau prestise tertentu yang sesuai dengan adat istiadat dan lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat. Keanggotaannya pada kelompok sosial tidak selalu bersifat sukarela, yang di dalamnya pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu in-group. In-group adalah kelompok sosial tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Nah, antar anggota-anggota di dalamnya saling mempunyai simpati dan mempunyai perasaan dekat satu sama lain. Sebagai contoh, saya adalah warga RT 10 dan tetangga-tetangga saya juga yang berada di wilayah RT 10 itu merupakan termasuk dalam warga RT 10 juga. Nah, saya dan tetangga saya itu termasuk dalam kelompok sosial yang dinamakan in-group. Nah, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang diartikan oleh individu sebagai lawan dari in-groupnya. Out-group juga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang berada di luar in-group yang ditandai oleh adanya antagonisme, prasangka, atau antipati. Nah, sebagai contoh, tadi saya merupakan salah satu warga dari RT 10. Nah,
ada juga warga lain dari RT 11. Nah, saya sebagai RT 10 itu saya mengidentifikasikan diri sebagai in-groupnya. Sedangkan RT 11 itu merupakan out-group dari saya atau dari RT 10. Di antara in-group dan out-group terdapat perasaan yang merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Di mana etnosentrisme itu yaitu suatu sikap yang menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri. Nah, di dalam sikap etnosentrisme itu seringkali digunakan stereotip, yakni gambaran atau anggapan-anggapan yang bersikap mengejek terhadap suatu objek tertentu. Sebagai contoh, kelompok etnis berkulit putih yang selalu mengejek orang-orang negro atau yang berkelompok kulit hitam. Nah, di mana kelompok-kelompok yang berkulit putih itu selalu membanggakan dirinya dengan berkulit putih yang lebih baik dibanding orang-orang yang berkulit hitam. Kelompok yang keempat ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kedua kelompok ini dicetuskan oleh Charles Horton Cooley, di mana dahulu kehidupan di desa itu penuh keakraban dan kebersamaan. Namun hal tersebut tidak terjadi di daerah perkotaan. Keakraban dan kebersamaan di daerah perkotaan telah merenggang dan tergantikan oleh hubungan yang formal. Kenyataan inilah yang membuat Charles Horton Cooley mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang berhubungan secara akrab, informal, personal, dan total. Hubungan yang total adalah hubungan yang mencakup segala aspek pengalaman hidup, di mana seluruh anggotanya bekerja sama secara tatap muka dan intim. Dua contoh kelompok primer yang utama adalah keluarga dan teman sebaya. Kelompok primer berperan sebagai agen sosialisasi dalam proses transformasi budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Contohnya adalah pengajaran bahasa daerah dari orang tua kepada anaknya. Setiap orang pasti mempelajari bahasa daerah atau bahasa ibu melalui interaksi dengan keluarganya. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang hubungannya bersifat formal, impersonal, segmental atau terpisah-pisah, dan berdasarkan asas manfaat. Contoh kelompok sekunder adalah TNI, PGRI, dan komite sekolah. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan khusus. Adapun perbedaan kelompok primer dan sekunder yaitu kelompok primer memiliki jumlah anggota yang relatif sedikit. Pola hubungannya bersifat akrab, informal, dan personal. Komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka langsung. Dan sifat hubungannya permanen dan kebersamaan para anggota berlangsung lama. Keputusan kelompok bersifat tradisional emosional. Sedangkan kelompok sekunder memiliki anggota yang relatif banyak. Pola hubungannya bersifat kaku, formal, dan impersonal. Komunikasi jarang dilakukan secara tatap muka. Sifat hubungannya temporer dan kebersamaan para anggota relatif singkat. Serta keputusan kelompok bersifat rasional dan lebih menekankan efisiensi kerja. Ada kelompok yang tidak termasuk kelompok primer dan kelompok sekunder, yaitu kelompok satuan tugas. Kelompok ini berada di antara kelompok primer dan kelompok sekunder, namun memiliki ciri keduanya. Dengan kata lain, kelompok satuan tugas memiliki anggota yang relatif sedikit, namun hubungannya bersifat formal untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya itu, pada masyarakat adalah panitia peringatan Hari Besar Agama, sedangkan di sekolah contohnya adalah panitia perkemahan, dan di kelas contohnya adalah panitia piket kelas. Kelompok yang kelima ada paguyuban dan patembayan. Kedua kelompok ini dicetuskan oleh Ferdinand Tunis. Paguyuban adalah kelompok sosial yang hubungannya diikat oleh ikatan batin murni, bersifat alamiah, serta kekal. Ciri utama paguyuban yaitu intim, private, dan eksklusif. Intim adalah hubungan yang bersifat akrab dan dekat. Private adalah hubungan yang bersifat pribadi atau khusus. Eksklusif adalah hubungan yang melibatkan pihak pertama dan kedua, dan tidak melibatkan pihak ketiga. Jenis paguyuban ada 3, yaitu paguyuban karena ikatan darah, paguyuban karena tempat tinggal, dan paguyuban karena kesamaan pikiran. Contoh paguyuban karena ikatan darah yaitu keluarga dan kelompok kerabat. Contoh paguyuban karena tempat tinggal adalah organisasi daerah yang ada di UP, seperti Fosmor, Fosmaku, dan Formacip. Contoh paguyuban karena kesamaan pikiran adalah
orang-orang yang menganut paham komunisme dan feminisme. Namun, paguyuban jenis ketiga ini tidak sekuat paguyuban jenis pertama dan kedua. Patembayan adalah kelompok sosial yang terbentuk atas kepentingan tertentu. Jadi, bila anggotanya merasa tidak ada lagi keperluan terhadap kelompoknya, maka ia akan keluar dari kelompok tersebut. Contohnya adalah perusahaan. Adapun perbedaan dari paguyuban dan patembayan, yaitu paguyuban bersifat personal, informal, tradisional, sentimental, dan umum. Sedangkan patembayan bersifat impersonal, formal, utilitarian, realistis, dan khusus. Kelompok yang keenam ada kelompok formal dan informal. Organisasi formal adalah organisasi yang memiliki pembatasan kewenangan dan tanggung jawab serta sistem kerja yang jelas dan tegas. Tujuan organisasi ini yaitu mencapai ketentuan resmi yang telah ditetapkan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada kedisiplinan dari setiap anggotanya. Contoh organisasi formal yaitu kelurahan, koperasi, perusahaan, dan lain-lain. Ciri-ciri organisasi formal yaitu yang pertama, pola komunitas relatif mapan. Yang kedua, disiplin kerja diatur secara formal. Yang ketiga, pengorganisasian jelas. Yang keempat, ada keahlian tertentu. Dan yang terakhir, tujuan organisasi jelas. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang tidak memiliki struktur kerja secara resmi. Tujuannya didasarkan atas hubungan pribadi antar anggotanya. Contoh organisasi informal yaitu adalah kelompok rukun tani. Adapun ciri-ciri organisasi informal yaitu yang pertama, hubungan sosial bersifat informal. Yang kedua, jumlahnya relatif kecil. Yang ketiga, pembentukan organisasi atas dasar kepentingan bersama. Yang keempat, disiplin kerja didasarkan atas kesadaran pribadi. Dan yang terakhir adalah adanya kegemaran anggota yang relatif sama di luar organisasi. Selanjutnya yaitu kelompok keanggotaan atau membership group. Di mana kelompok ini yaitu menunjukkan seseorang secara resmi dan secara fisik sah menjadi seorang anggota. Nah, situasi yang tidak tetap akan mempengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok tersebut. Nah, sehingga seseorang anggota yang tidak begitu sering berkumpul dengan kelompok tersebut, secara resmi dia belum keluar dari kelompok yang bersangkutan. Dasar derajat interaksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nominal group, di mana seorang anggota nominal group dianggap oleh anggota-anggota lain sebagai seseorang yang masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan, tetapi interaksinya tidak instan. Ya, yang kedua yaitu peripheral group. Seorang anggota peripheral group seolah-olah sudah tidak berhubungan lagi dengan kelompok yang bersangkutan, sehingga kelompok tersebut tidak mempunyai kekuasaan atas anggota tersebut. Lalu ada kelompok acuan atau reference group, yaitu kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok tersebut, ya, untuk membentuk pikiran pribadi dan perilaku terhadap individu tersebut. Nah, menurut Robert Camerton ada dua tipe umum reference group. Yang pertama yaitu tipe normatif yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang. Yang kedua yaitu tipe perbandingan yang merupakan pegangan bagi individu dalam menilai kepribadiannya sendiri. Selanjutnya yaitu kelompok okupasional, di mana kelompok ini terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok okupasional biasanya terdapat pada masyarakat yang heterogen. Nah, dalam masyarakat yang sudah heterogen ini, berkembang sistem pembagian kerja yang semakin didasarkan pada pengkhususan dan spesialisasi. Lalu, ada kelompok volunteer, di mana kelompok volunteer ini mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Kelompok-kelompok volunteer dilandaskan pada kepentingan-kepentingan primer yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan, keselamatan jiwa, harta benda, harga diri, pengembangan potensi, maupun kasih sayang. Selain itu, kepentingan primer juga didasarkan pada kepentingan sekunder, misalnya kebutuhan rekreasi. Dengan berbagai landasan tersebut, timbul aneka macam kelompok volunteer yang mungkin berkembang menjadi kelompok-kelompok yang diakui oleh masyarakat umum. Selain ada kelompok sosial teratur, ada juga kelompok sosial tidak teratur. Kebalikan dari kelompok sosial teratur, jadi kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang tidak memiliki peraturan tegas,
bahkan tidak ada aturan di dalamnya. Nah, di kelompok tidak teratur ini disebutkan seperti kerumunan yang berkumpul secara bersamaan dan kebetulan pada suatu tempat dan waktu yang bersamaan yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang bermacam-macam. Contohnya itu adalah kegiatan yang disebut kerumunan. Nah, lanjut lagi nih ke contoh dari kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama itu adalah kerumunan dan publik. Nah, untuk contoh kelompok sosial tidak teratur yang kita lihat sehari-hari, contohnya itu kerumunan. Kerumunan misalnya yang mendiami suatu tempat tersebut, misalnya di pertigaan jalan. Di pertigaan jalan yang ada warung atau enggak tukang ojek di sana, lalu banyak orang berkerumun di situ, atau enggak kayak tempat jualan sayur, tukang sayur, nah di dalamnya juga ibu-ibu bertemu di sana secara berkerumun. Nah, bahkan kelompok sosial tidak teratur juga memasukkan sosial media sebagai salah satunya, sebab tidak ada aturan jelas dan tujuan di dalamnya, bahkan dalam berkomunikasi tidak ada aturan tetap di dalamnya. Contohnya grup WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah sekumpulan orang yang ada di dalam sebuah masyarakat yang memiliki sifat bersahaja serta kekeluargaan, juga bergotong royong. Mengapa demikian? Karena di dalam pedesaan biasanya selalu berinteraksi atau berkomunikasi dengan desa itu sendiri. Jarang sekali mereka melakukan komunikasi dengan desa lainnya ataupun dengan sisi kota yang lainnya. Gitu. Nah, untuk masyarakat perkotaan adalah sekumpulan orang yang ada di dalam sebuah masyarakat yang sudah masuk pada modernisasi, juga sudah masuk pada kecanggihan-kecanggihan teknologi dan memiliki sifat individualisme. Mengapa demikian? Karena sifat individualisme ini terbawa oleh zaman yang saat ini sudah canggih akan adanya teknologi. Namun tidak jarang masyarakat perkotaan juga memiliki sifat yang ada di dalam masyarakat pedesaan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat pedesaan ataupun masyarakat perkotaan akan saling melengkapi dan akan saling melakukan komunikasi yang baik jika di dalamnya terbentuk sifat yang baik antar satu sama lain. Nah, selanjutnya ada perbedaan sifat dari pedesaan dan perkotaan. Biasanya masyarakat pedesaan itu memiliki perilaku yang saling tolong-menolong dan saling bekerja sama antar satu sama lain, dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang memiliki jiwa individualisme yang sangat tinggi karena sudah memiliki kesibukan atau aktivitasnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada dari perbedaan pola pikir antara masyarakat pedesaan serta masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan karena umumnya jarang berkomunikasi atau berinteraksi dengan desa lainnya ataupun dengan masyarakat perkotaan, menjadikan masyarakat pedesaan ini biasanya memiliki cangkupan informasi yang tidak banyak serta hanya di daerah tersebut, dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang dominasinya mereka melakukan interaksi atau komunikasi di kota dengan pusat informasi yang sangat banyak sekali, jadi memberikan mereka ruang untuk bisa menambah informasi terkait masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan yang tidak diketahui oleh masyarakat pedesaan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil di sini biasanya dikenal dengan small group. Kelompok kecil adalah suatu kelompok yang terdiri dari minimal 2 orang yang melakukan interaksi dan komunikasi antar satu sama lain untuk tujuan tertentu, juga untuk bisa melakukan hubungan yang saling memenuhi tujuannya masing-masing. Nah, di sini ada juga keuntungan dari kelompok kecil. Terlihat ya bahwa dari penjelasan yang tadi saya sebutkan terdapat penekanan bahwa terdiri minimal 2 orang. Individu satu sama lain akan mudah untuk
melakukan diskusi, melakukan komunikasi, interaksi yang mana jika ada sebuah permasalahan bisa segera terselesaikan dan tidak terjadi salah paham antar satu sama lain. Juga jika memang mereka memiliki tujuan atau visi yang sama, itu akan sangat mudah sekali untuk direalisasikan dan untuk bisa segera tercapai karena sama-sama memiliki visi yang sama. Nah, keuntungan lainnya yaitu mereka diberikan ruang yang sangat bebas untuk bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi, menyelesaikan sebuah permasalahan antar satu sama lain dengan mudah karena hanya berhadapan dengan satu atau dua orang. Dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tadi itu cangkupannya cukup besar, jadi memunculkan permasalahannya juga cukup mudah gitu ya, memberikan perbedaan yang sangat signifikan pada kelompok kecil. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini yaitu siapapun yang termasuk pada 4 jenis kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat ini akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Juga kita tidak bisa menjudge satu sama lain untuk termasuk pada kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat yang mana nih. Jadi teman-teman di sini boleh berintrospeksi diri, evaluasi diri, apakah kita sudah termasuk dengan kelompok sosial yang baik atau yang belum baik. Jika memang sudah baik, maka tingkatkan lebih baik, dan jika memang belum baik, maka segeralah membaik karena di dalam kehidupan masyarakat tentunya peran kita sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan kontribusi lebih untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Cukup dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.